warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Miss Umi dalam Voice of Insan Rabbani and Raudah, suara pendidikan dari KBTK SD Islam Raudah dan SMP SMA Insan Rabbani di BSD. Alhamdulillah hari ini kita berhasil mengundang Kepala SD Islam Raudah BSD, yaitu Bapak Setiawan Adi Nugroho SPD. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Miss Umi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini selalu menjadi tagline, semangat, semangat, semangat. Siap. Pak Wawan. Pak Wawan, kita langsung pada ini ayah bunda di rumah. Kenapa kami mengundang Pak Wawan? Biasa dipanggil Pak Wawan, betul ya? Betul Miss. Karena di sini kita sedang ramai-ramainya membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Bahkan untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kaitannya dengan ini Pak Wawan, yang ingin kami tanyakan adalah pelaksanaannya ini yang saya dengar ini juga membuat reaksi yang bermacam-macam nih dari siswa, dari guru-guru. Ya. Ini bagaimana di Raudah sendiri Pak Ya. Wawan? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih Miss Umi. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran tatap muka terbatas, ini adalah sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Perjalanan panjang dari mulai pandemi ini di tahun 2020, di bulan Maret. Saya masih ingat betul waktu itu tanggal 14 Maret, pemerintah mengisyaratkan kita untuk seluruh siswa melakukan belajar dari rumah. Ini menjadi satu hal yang baru. Betul. Akhirnya memang waktu itu kita mengira tidak akan lama gitu, tapi ternyata hampir berjalan sampai hampir 2 tahun. 2 tahun, betul, lama Ya, sekali. jadi pembelajaran tatap muka terbatas ini dinanti-nanti Betul. oleh seluruh pemangku kepentingan, salah satunya adalah orang tua. Betul, tentunya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau kita lihat pembelajaran tatap muka terbatas ini itu sudah pernah dimunculkan dalam SKB 4 Menteri tanggal 15 Juli sebenarnya untuk zona hijau. Ini proses perjalanannya, kemudian berubah lagi, direposisi kembali di bulan Agustus, direposisi kembali SKB-nya keluar lagi di bulan Desember, sampai terakhir di bulan Maret. SKB 4 Menteri ini terkait tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Memang di sana disampaikan bahwa ada beberapa prasyarat sebenarnya untuk sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Banyak katanya ya Pak Wawan. Ya, ada beberapa macam syarat yang memang harus dipenuhi oleh sekolah. Kemudian sampai pada di bulan Oktober kemarin, sampai kepada di bulan Agustus ke September, akhir Agustus September awal muncul sebuah Imendagri yang ditunggu-tunggu ya, Imendagri nomor 35 tahun 2021 tentang level PPKM yang menurun di Kota Tangerang Selatan. Di sana disebutkan bahwa ketika kita berada di level PPKM 3, maka sekolah sudah harus bisa memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Itu dasarnya sebenarnya. Kemudian memang ada berbagai macam pro kontra tentu dalam konteks ini, tapi perlu saya sampaikan bahwa ini diperkuat oleh surat edaran Dinas Pendidikan nomor 440. Di sana disampaikan bahwa SD Islam Raudah termasuk salah satu sekolah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah ini nih Pak Wawan, saya lihat itu banyak yang diperbolehkan, sudah diizinkan, Ya. namun tidak banyak yang sudah mulai. Betul. Itu bagaimana SD Islam Raudah? Menurut saya sangat berani ya. Ya. Ya, termasuk kayak pelopor juga ya menurut Betul. saya, karena banyak yang sudah diizinkan namun belum berani untuk Ya. itu kan sebetulnya kaitannya dengan SAPAS yang sudah dimiliki sekolah tersebut Ya. ya Pak Wawan. Ya, boleh. Itu bagaimana reaksi anak-anak nih, kan sudah mulai nih. Hmm. Bagaimana? Ya, kalau bicara tentang berani atau tidaknya sebenarnya kita pasti akan kembali dari proses persiapan yang sudah kita Betul lakukan. sekali, karena pastilah Raudah sudah memikirkan itu. Ya, sangat proses matang. persiapan sudah kita lakukan dari mulai Januari sebenarnya. Dari awal ada rencana untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Di bulan Januari kami sudah mulai mempersiapkan dan membentuk satuan tugas
di mana menjadi salah satu syarat juga. Jadi saya sampaikan tadi bahwa di SKB ada 3 syarat sebenarnya. 3 syarat, 2 syarat dilakukan secara universal, 1 syarat itu personal. 2 syarat yang pertama itu yaitu dikembalikan ke pemerintah daerah, diizinkan atau tidak. Yang kedua, sekolah memenuhi daftar periksa atau daftar tilik dari dinas terkait. Ada 2 dinas, yaitu dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Yang ketiga adalah persetujuan orang tua. Nah, 2 hal tadi dilakukan atau diterapkan secara universal, tapi untuk persetujuan orang tua itu personal. Secara individu masing-masing siswa diserahkan ke orang tua, apakah mau ikut PTM atau tidak. Nah, kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dari mulai bulan Januari, kemudian kami di bulan Juni itu sudah memenuhi daftar periksa. Masya Allah. Sudah didatangi oleh dinas pendidikan, oleh pengawas, dan juga dinas kesehatan melalui Puskesmas Rawabuntu. Alhamdulillah hasilnya verifikasi kami baik dan kami memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bagi kami pembelajaran tatap muka terbatas harus segera dilakukan. Betul. Dengan berbagai macam pertimbangan tentunya, di mana proses pembelajaran tatap muka terbatas ini menjadi solusi dari berbagai macam masalah-masalah yang timbul di masa pandemi seperti ini. Kita tahu ya, sektor pendidikan menjadi bidang yang sangat terdampak dari proses bagaimana pandemi ini. Apalagi sekolah dasar ya. Betul. Di mana anak-anak sangat, boleh dibilang sangat belum mandiri di sini. Betul. Kan. Sangat membutuhkan gurunya, pasti orang tua bahagia menurut saya ya. Iya, betul. Karena pasti tidak mudah menjadi guru mendadak di rumah. Betul. Mendampingi anak gitu ya Pak Wan ya. Insya Allah. Kemudian ini Pak Wan, perihal program sekolah ini sendiri, tentang guru, banyak orang tua yang mungkin masih berpikir guru-gurunya gimana nih, disiapinnya seperti apa nih sama Rauda. Kemudian anak-anak juga harus seperti apa untuk menghadapi PTM ini, karena kita kalau boleh dibilang masih ada resiko besar ke situ, namun tapi keinginan besar untuk segera memulai pendidikan itu juga sangat kuat gitu. Bagaimana Rauda menyikapi ini? Ya, kita paham betul kondisinya sebetulnya. Di sisi lain waktu itu memang pandemi COVID-19 masih meningkat. Betul. Sebenarnya kalau melihat positive range-nya di bawah 5%, itu kita sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi waktu itu kondisinya bahwa Kota Tangerang Selatan selalu di atas 5%. Bahkan zonasinya saja masih di level warna orange gitu ya. Ya, proses persiapan itu kita lakukan sebagai bentuk antisipasi. Ya, siapa tahu tiba-tiba saja. Ya, itu ternyata terbukti kan. Pada bulan Agustus kemarin tiba-tiba keluar Imendagri tersebut. Maka proses persiapan dari pengajar itu kita lakukan. Konsep yang kita usung adalah hybrid learning. Nah, hybrid learning ini itu canggih loh. Iya. Perlu apa? Perlu gerak cepat, perlu kefahaman teknologi. Ya. Kalau melihat proses transformasi kemampuan guru, kita pasti akan balik lagi di tanggal 14 Maret 2020, di mana guru harus mulai mengajar dari rumah. Itu luar biasa itu. Iya betul. Ya. Sangat kita Tapi perlu saya sampaikan bahwa di tanggal 14 Maret keluar usulan dari pemerintah kota, termasuk pemerintah pusat, menyampaikan bahwa kita sudah dari rumah. Kita cuma punya waktu itu sampaikan sekitar 2 hari. Di tanggal 17 kita sudah masuk menggunakan learning management system. Insya Allah. Ya, menggunakan Google Classroom. Jadi selama 2 hari kita benar-benar melakukan pelatihan ke guru, termasuk dalam konteks pengembangan informasi teknologi, kemampuan mereka. Ya, gitu. Nah, ini juga tercermin pada saat proses kami mempersiapkan hybrid learning ini, PTMT ini. Guru-guru diminta, kita coba review bahwa hybrid learning itu apa sih, bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan 2 lingkungan sekaligus gitu. Nah, ini mungkin ayah bunda di rumah baru mengenal istilah hybrid learning nih. Ini semua akan kita pada akhirnya ternyata ini Allah betul-betul memberikan kita hal yang luar biasa, menambah wawasan, menambah ilmu. Boleh kita dalami lagi ya bunda ya, hybrid learning itu seperti apa supaya kita lebih yakin, lebih trust pada sekolah. Oke. Hybrid learning ini sebenarnya kan pengembangan dari blended learning.
Nah, hybrid learning ini tadi saya sampaikan bahwa proses pembelajaran di mana dilakukan pada dua lingkungan. Pada dua lingkungan, yaitu lingkungan di rumah dan lingkungan di sekolah. Nah, proses ini memerlukan teknologi untuk menjembatani. Kalau kita bahasanya proksinya ya. Jadi ada jembatannya bahwa proses pembelajaran harus dilakukan dengan layanan yang sama, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, itu part yang tidak mudahnya ya. Iya, betul. Makanya guru dicoba untuk terus belajar, terus mengupgrade dirinya. Untuk hybrid ini sendiri sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Setidaknya saya bisa jelaskan secara sederhana bahwa kita harus memetakan dulu goals-nya. Karena otomatis goals PTM full dengan hybrid ini itu berbeda. Pasti. Maka kompetensi-kompetensi dasar yang esensial harus kita pilih-pilih mana yang harus disampaikan ke Ananda. Nah, dari situ juga bahwa penggunaan teknologi informasi menggunakan media video conference itu kita juga terus lakukan pelatihan ke guru-guru. Salah satunya kita menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom. Jadi Ananda di rumah bisa melihat gurunya mengajar menggunakan Zoom. Ananda di sekolah bisa melihat secara langsung pembelajaran tatap muka secara langsung ke guru-guru. Nah, hal itu yang sudah kita persiapkan dan alhamdulillah SD Islam Raudah per hari ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas 4 hari. Proses ini kami lakukan evaluasi terus-menerus dari proses. Evaluasinya per hari ya, Pak? Ya, per hari. Kita lakukan evaluasi per hari. Masya Allah. Sehingga ada perbaikan-perbaikan. Walaupun dalam konsep di awal-awal masih belum sempurna, tapi kita menuju ke arah sana. Proses pembelajaran hybrid learning yang sempurna itu dilakukan dengan metode sinkronus kan, jadi dilakukan. Apa itu? Ya, sinkronus. Aduh, mohon maaf nih Pak. Ya, sinkronus itu dilakukan dengan model pembelajaran secara langsung sebenarnya. Kalau asinkronus itu hanya share materi, mungkin di Google Classroom ditinggal gitu ya. Nah, kalau sinkronus itu menggunakan video conference. Karena ini menurut kami bahwa proses pembelajaran menggunakan metode sinkronus ini akan menjadi interaksi yang terjadi itu akan menjadi lebih optimal. Feel belajarnya tetap dapat. Betul. Jadi ya kami berupaya untuk mengupgrade kemampuan guru dari konteks bagaimana informasi teknologi yang mereka kuasai, juga pedagogiknya, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menyelesaikan masalah walaupun dalam konteks dua lingkungan seperti ini. Itu terus-menerus kita evaluasi dan insya Allah kita akan ada evaluasi harian, ada evaluasi mingguan, ada laporan yang dilakukan oleh wali kelas juga kepada tim manajemen dan satgas tentunya. Sebenarnya ini nyangkut pada pertanyaan yang ingin saya tanyakan berikutnya nih sebetulnya Pak Wan, tapi sedikit-sedikit sudah terjawab ya Bunda ya. Jadi adalah tidak benar saat ada opini enak dong gurunya ya. Online, waduh, ternyata kalau kita mendengar kepala sekolahnya bicara bagaimana ini terarrange dari 1 tahun sebelumnya dan diperbaiki setiap harinya, dievaluasi setiap harinya dan banyak sekali yang harus kita upgrade kemampuan dan ini luar biasa. Bahkan tadi kawan kalau tidak salah di Raudah itu guru-guru juga membuat video pembelajaran yang sangat bagus-bagus. Bahkan saya pernah melihat bahwa guru tuh kayak ngomong sama siswanya di depan gitu, ayo coba diulangi lagi ya, gitu. Maksudnya bahasanya tetap, jadi anak tuh tetap merasakan si guru ada di depan mereka dan itu juga ada trainingnya. Betul, ya. Training-training yang kita lakukan memang tadi ya disampaikan terkait informasi teknologi. Salah satunya adalah bagaimana guru-guru bisa membuat media belajar secara interaktif. Masya Allah. Secara interaktif. Walaupun kita push guru-guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan sinkronus video conference Zoom itu tadi, tapi kami tahu betul bahwa anak sekarang itu dihadapkan sama penyakit baru sebenarnya ya, kecanduan gadget kan. Nah, betul. Itu gimana tuh? Nah, makanya sekolah berupaya betul biar tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Maka kami atur betul penggunaan Zoom-nya seperti apa. Penggunaan jadi sinkronus dan asinkronusnya kami atur betul. Di awal-awal pandemi kita 50% menggunakan Zoom, 50% Google Classroom. Tapi kemudian kok ternyata pandeminya nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi akhirnya sudah tahun ini kita tingkatkan
sekitar 75% kita menggunakan Zoom. Nah, ini membatasi screen time anak kan. Betul. Nah, jadi ketika sudah 75% menggunakan Zoom, sisanya menggunakan Google Classroom, menggunakan metode asinkronus tadi. Nah, ketika menggunakan Google Classroom ini, guru tetap di-push upayanya untuk menggunakan media-media yang interaktif. Contohnya menggunakan PowerPoint yang ditambah dengan voice audio visualnya. Betul. Atau bahkan secara langsung guru divideokan, kemudian menyampaikan materinya secara langsung seperti itu. Bahkan materi dan itu kan pastinya juga yang bukan tidak suatu mudah. hal yang mudah gitu ya. Betul. Biasanya kita langsung tatap muka, tapi sekarang harus mendadak jadi artis gitu ya. Iya betul. Secara tidak langsung guru-guru itu juga belajar public speaking. Iya, betul. Masya Allah. Bahkan materi yang tadi saya sampaikan, materi-materi yang tidak mudah pun seperti tahsin pun dikemas menjadi menarik ya. Betul. Sebetulnya ya, yang mungkin saat sebelum pandemi nggak kepikiran tuh bikin video itu, bahkan tidak kepikiran buat mengajar yang lebih menarik lagi gitu ya. Masya Allah. Nah, ini terjawab sudah ya Bunda, banyak sekali hal yang ternyata kami upayakan maksimal. Sekolah mengupayakan sangat maksimal. Mohon maaf nih. Baik, Pak Wawan, ada juga ini saya ingin tanyakan kembali nih, perihal pro dan kontra di masyarakat. Ya. Bagaimana jika itu tersampaikan pada SD Islam Raudah? Oke, terkait PTMT berarti ya? Ya, betul. Kalau kita bicara pro dan kontra, saya kira kita bisa flashback dulu sebentar tentang bagaimana sih penanganan pelaksanaan protokol kesehatan di SD Islam Raudah itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi ketika saya nanti menyampaikan pro kontranya lebih enak gitu ya. Nah, kita tahu betul anak usia dini ini memang anak yang sangat dinamis dari segi fisik, kemudian kognitif dan sosio-emosional ya. Jadi sangat memungkinkan anak itu melanggar prokes sebenarnya. Tapi kami berupaya melalui Satgas COVID-19 tingkat sekolah menekan pelanggaran prokes di tingkat sekolah. Kalau kita coba lihat, sebenarnya sekolah itu adalah salah satu tempat yang mungkin aman sebenarnya. Kalau kita pergi ke mall ya, itu cuma di depan kita diperiksa, kemudian liar. Mereka mau ngapain terserah gitu ya. Tapi kalau di sekolah, ketika awal masuk sudah di screening, kemudian di perjalanan mereka menuju kelas itu sudah kita siapkan juga ya? Flow dari alur masuknya, kemudian ada guru piket yang standby gitu ya. Betul. Kemudian di kelas ada wali kelas yang mengawasi. Juga ya? Nah, makanya sebenarnya sekolah bisa menjadi salah satu tempat yang aman apabila prokesnya itu bisa dilakukan secara baik. Nah, ada beberapa strategi sebenarnya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Di SD Islam Raudah yang pertama, kita membentuk satuan tugas penanganan COVID tingkat sekolah. Kemudian kita membentuk satu satgas tingkat kelas. Tim khusus ayah bunda. Kemudian kita bentuk tata tertib tingkat sekolah. Kita bentuk tata tertib tingkat kelas. Masya Allah. Nah, di salah satu tim di satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat sekolah ada yang namanya tim humas dan publikasi. Tim humas publikasi membentuk namanya PIKO, namanya PIKO Pusat Informasi COVID-19 gitu ya, tingkat sekolah. Nah, PIKO ini akan menyampaikan berbagai macam informasi terkait prokes, terkait informasi terkini COVID-19 kepada anak-anak. Jadi di daily activity pagi hari tidak hanya murojaah ya, sholat duha dan lain sebagainya, tapi salah satunya adalah menggunakan video yang sudah kami kemas. Nah, video ini kami wajibkan guru-guru untuk menyampaikan di daily activity. Jadi anak-anak akan terdoktrin secara terus-menerus bahwa ada 6M kan ya, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas gitu ya. Nah, hal ini kami lakukan juga dengan audio.
ada announcement ada. ya kami buat. Jadi si Piko ini akan menyampaikan bahwa ayo jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Itu yang melakukan audio atau memang ada figur piket khusus? Audio. Jadi kita tinggal play saja kan. Nah, kemudian kalau video tadi saya sampaikan di daily activity wajib. Wajib disampaikan pada saat pembelajaran daily activity sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi kami juga sedang merumuskan tentang tata tertib pelanggaran prokes. Tentunya harus ada punishment terhadap pelanggaran prokes. Kenapa? Karena ini membahayakan. Betul. Karena siswa tentunya ketika misalnya mencopot masker sekali, kita kasih teguran apa, 2 kali apa, gitu ya, 3 kali apa. Untuk gitu. membentuk karakter siswa itu sendiri. Iya, karena kita berada di era yang baru, betul. era yang baru bahwa kita harus hidup berdampingan dengan. Betul, pada akhirnya ya. Seperti itu. Jadi tentunya tata tertib tadi yang saya sampaikan, strategi tadi mudah-mudahan penerapan protokol kesehatan di SD Islam Raudah dapat tercapai dan dapat terlaksana dengan baik tentunya. Nah, kemudian kalau bicara tentang pro kontra tadi, mudah-mudahan penjelasannya tidak menjadi kontra ya Pak. Iya, nah pro kontra tadi. Nah, kami sendiri menyampaikan bahwa wajar terjadi pro kontra terkait pelaksanaan PTMT ini karena pandemi masih ada. Betul. PPKM kita berada di level 3. Tapi kami meyakini bahwa yang pertama, ketika anak terus-menerus melakukan pembelajaran home learning atau BDR atau PJJ tadi ya kita sampai bahwa ada beberapa yang disebabkan karena hilangnya aktivitas-aktivitas yang biasa terjadi. Maka yang pertama adalah adanya learning loss. Nah, learning loss ini menjadi sebuah hal yang sekarang lagi booming nih, lagi booming bahwa adanya ketidakseimbangan antara transfer ilmunya dengan penyerapan ilmu dari anak. Karena kita kadang melihat ya background orang tua kan beda-beda. Ada yang bisa menemani Ananda, ada yang tidak dan lain sebagainya. Adanya ketimpangan hal itu yang mendukung kami untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, adanya kita tahu ada teori tumbuh kembang anak. Betul. Ya, menurut John Piaget itu kan kita berada di, kalau SD itu ada di operasional konkret, di mana anak-anak ini sementara ini berada pada fase mereka sudah mulai mengenal logika. Betul. Kemudian secara kognitif nih mereka harus sudah mulai mengenal yang namanya mengelompokkan, menyusun gitu ya, dan berhitung. Betul. Nah, kalau ini dilakukan menggunakan metode home learning, yang ditakutkan adalah tidak bisa optimal. Kalau full home learning akan sudah dipastikan tidak makanya optimal. kita kasih opsi PTMT ini gitu. Makanya memang betul di SD Islam dan KBTK ini menurut teori ini betul bahwa di masa SD lah sebenarnya waktu yang tepat untuk kita mengajarkan tentang bagaimana membaca, kemudian menulis dan berhitung gitu. Makanya kami mencoba mengcombine beberapa metode ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana anak ketika menjawab LK. Sekarang nih, ketika menjawab LK, anak itu diminta untuk menulis dulu di buku tulis. Kenapa? Karena mereka biar terbiasa. Betul. Selama ini mereka menjawab menggunakan apa? Menggunakan selama 2 tahun menggunakan mouse mereka, menggunakan jari mereka. Betul. Nah, padahal kemampuan motorik halus ya. Betul. Kemampuan menulis motorik halus itu harus dilatih. Betul. Kalau tidak nanti umur mereka masuk SMP tulisannya masih acak-acakan kan gitu. Betul. Nah, kemampuan motorik halus ini kami coba bangun juga melalui metode hybrid learning. Jadi sekarang itu mereka menjawab LK itu menggunakan buku tulis dulu. Nanti sampai rumah mereka saling ke Google Form gitu. Itu salah satu cara juga. Orang tua pasti senang sekali nah, ini. atas dasar teori tumbuh kembang itu, kemudian terjadinya learning loss gitu ya, ketidakoptimalan transfer ilmu itu tadi, maka ya SD Islam Raudah memutuskan untuk menggelar tatap
pertemuan tatap muka terbatas. Tentunya atas dasar kebijakan yang tadi saya sampaikan di awal, ada SKB, ada Imendagri, ada SE, kemudian juga daftar-daftar periksa yang sudah terpenuhi dengan baik. Tentunya seperti itu di sini. Iya, Masya Allah nih ayah bunda. Mungkin ayah bunda yang sudah menjadi keluarga besar SD Islam Raudah juga sudah pernah atau mungkin sudah tahu bahwa SD Islam Raudah ini mempunyai tagline-nya itu Best Process School. Dan ini terbukti sekali ya bunda bahwa Pak Wawan tadi sudah menjelaskan begitu detail A to Z-nya, semua difikirkan dari mulai prokes sampai dengan kemampuan guru itu sendiri ya, Masya Allah sudah. Ya, kita sudah akad ya Best Process School. Ya bismillah ya Pak Wawan ya. Untuk itu alhamdulillah kepercayaan masyarakat juga sangat tinggi pada Islam Raudah karena sudah berkomitmen betul-betul tumbuh kembang anak kami perhatikan yang sinergi bersama dengan akhlakul karimahnya insya Allah. Ini Pak Wawan terima kasih sekali nih siang hari ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk Void channel ini. Insya Allah semuanya akan bermanfaat untuk kita semua, untuk ayah bunda di rumah, dan mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk Pak Wawan sendiri, dan bisa mungkin untuk anak-anak yang menonton juga bahwa iya ya sekolah kita sekeren itu guys. Insya Allah ya. Amin, ya alhamdulillah. Baik ayah bunda, itu dia pembicaraan kita bersama Bapak Setiawan Adi Nugroho SPD, Kepala SD Islam Raudah di BSD. Alhamdulillah semoga semuanya bermanfaat untuk ayah bunda di rumah, untuk kami. Insya Allah ke depan kita akan terus memperbaiki, kita evaluasi kembali, terus evaluasi untuk menjadi yang terbaik. Baik ayah bunda, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Amin.